Kali ini, kita akan menyelami kisah menakjubkan yang tersembunyi dalam lipatan sejarah. Kisah misterius Uj bin Anak. Bersama-sama, kita akan mencoba mengungkap siapa sebenarnya Uj bin Anak, kehidupannya, dan bagaimana ia meninggal. Maka, tetaplah bersama kami dan ikuti perjalanan ini ke masa lalu yang telah lama terlupakan. Di balik layar kegelapan, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh teka-teki dan mengejutkan, yang dibintangi oleh seorang pahlawan yang begitu menakutkan hingga akan mengirim 1000 serigala melarikan diri. Kisah ini akan mengantarkan kita ke dunia fantasi yang memikat, hanya untuk menarik Anda kembali ke kenyataan dengan kejutan yang tak terduga. Apakah karakter menakutkan ini benar-benar ada, atau hanyalah legenda yang dikisahkan? Mari kita jelajahi lautan misterius sejarah untuk mencari tahu kisah nyata Uj bin Anak. Kita akan membahas kisah ini yang syarat kontroversi dan diperdebatkan. Nama Uj bin Anak disebutkan dalam kitab-kitab agama seperti Taurat dan Perjanjian Lama, tetapi tidak dalam Al-Quran. Namun, beberapa ahli tafsir terkemuka telah membahas kisah ini dalam kitab-kitab mereka. Sebelum kita memulai petualangan ini, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kita akan menceritakan kisah Uj bin Anak seperti yang dikenal dan beredar. Lalu kita akan membahas argumen yang mendukung dan menentang keberadaan Uj bin Anak dalam Islam serta agama-agama lain. Kita ingin menggarisbawahi bahwa kami hanya ingin menyajikan informasi yang ada dan tidak bermaksud untuk memaksakan keaslian kisah ini. Tujuan kami adalah untuk memberikan pandangan yang objektif mengenai kontroversi ini, agar Anda dapat menilai, meneliti, dan membentuk opini Anda sendiri. Karena itu adalah hak Anda dan misi kami. Dengan ini, mari kita mulai perjalanan kita untuk menemukan siapa sebenarnya Uj bin Anak. Uj bin Anak atau Iwaj bin Unuk dikatakan merupakan cucu Nabi Adam alaihissalam dari putrinya Anak. Pendapat ini disebutkan oleh Abdul Malik Al-Asimi dalam kitabnya Samtun Nujumil Awali. Mari kita selami lebih dalam kisah ini dan temukan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Siapakah sebenarnya Anak, putri Nabi Adam? Anak adalah anak perempuan Adam yang terkenal karena kehidupannya yang penuh dosa. Dari tanah liat yang rusak, ia memiliki sifat jahat seperti saudara laki-lakinya, Qabil, yang merupakan pembunuh pertama dalam Islam. Kehidupan Anak ditandai oleh perbuatan zina. Setan menggoda Anak, membisikkan padanya untuk pergi menemui Qabil dan putranya. Anak pun menuruti bisikan tersebut dan melakukan perzinaan dengan mereka yang menggodanya, menjadi penzina pertama di muka bumi. Akhirnya, ia hamil oleh salah satu dari mereka, tetapi tidak tahu siapa ayah anak tersebut. Tak hanya melakukan perbuatan zina, Anak juga mempraktikkan sihir dan menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Anak melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Uj, dan ia dinasabkan kepada ibunya. Anak membesarkan putranya, yang tumbuh menjadi seorang raksasa yang berkeliaran di pegunungan serta mendatangkan malapetaka di bumi seperti ibunya. Bahkan Hawa, ibunya sendiri, merasa muak dengan perbuatan Uj. Hawa pun berdoa kepada Allah agar umat manusia dibebaskan dari kejahatan Anak. Allah menjawab doa Hawa dengan mengirimkan seekor singa sebesar gajah yang memangsa Anak dan membebaskan umat manusia dari kejahatannya. Lalu, seberapa tinggi Uj bin Anak sebenarnya? Setelah Anak meninggal, putranya Uj bin Anak tumbuh menjadi raksasa yang sangat besar. Beberapa sumber mengatakan bahwa tinggi Uj bin Anak mencapai 3000 hasta, dengan lebar mencapai 333 hasta. Sangat penting untuk menyebutkan bahwa kitab-kitab yang menyebutkan kisah Uj bin Anak, baik dari sudut narasi, pembenaran maupun penyangkalan, tidak menyebutkan secara rinci tentang periode yang dihabiskan Uj antara zaman Nabi Adam hingga Nabi Nuh alaihissalam. Cerita kemudian berlanjut langsung ke zaman Nabi Nuh, di mana banjir besar terjadi. Allah menghancurkan semua orang yang tidak percaya kepadanya dan tidak menerima risalah Nabi Nuh alaihissalam, termasuk Uj bin Anak, yang tidak percaya sejak awal meskipun ia dibesarkan di rumah Nabi Adam alaihissalam. Ketika banjir melanda, Nabi Nuh mengarungi bahteranya dengan izin Allah. Uj datang kepada Nabi Nuh, meminta untuk dibawa bersama, tetapi Nabi Nuh menolak karena Uj termasuk orang-orang kafir. Namun, menurut beberapa riwayat, air banjir tidak menenggelamkan Uj bin Anak, karena air hanya mencapai lututnya.
Dalam riwayat lain, banjir bahkan mencapai leher Uj, yang menunjukkan betapa besar dan tingginya sang raksasa. Kisah Uj bin Anak terus berkembang, menceritakan bagaimana ia berburu ikan paus dari dasar laut, memanggangnya di bawah sinar matahari, dan memakannya sekaligus. Ia bahkan memegang awan dan memerasnya untuk meminum airnya. Uj bin Anak kemudian melakukan kejahatan, kekufuran, dan perlawanan terhadap para nabi hingga mencapai zaman Nabi Musa alaihissalam. Riwayat ini mengisahkan bagaimana Uj bin Anak hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan bahkan lebih jauh lagi. Beberapa riwayat yang berkaitan dengan kisah Uj bin Anak langsung menghubungkannya dengan ke-12 pemimpin Bani Israel. Kisah ini bercerita bahwa Nabi Musa alaihissalam setelah keluar dari Mesir bersama pengikutnya, membagi Bani Israel menjadi 12 suku dan memilih seorang pemimpin dari setiap suku untuk mengirim mereka menjelajahi tanah baru. Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memimpin Bani Israel menuju Yeriko yang terletak di tanah suci. Sesuai dengan petunjuk Rabb-Nya, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya mendekati kota tersebut. Nabi Musa mengirim ke-12 pemimpin tersebut untuk menyelidiki perihal raksasa Uj bin Anak. Para pemimpin pun berangkat menjelajahi wilayah baru itu hingga mereka bertemu dengan raksasa tersebut dalam perjalanan mereka. Ternyata Uj bin Anak saat itu tinggal bersama istrinya di daerah antara Bukit Sinai dan Palestina. Ketika para pemimpin jatuh ke tangan Uj bin Anak, sang raksasa mengikat mereka pada potongan kayu besar dan membawa mereka ke rumahnya untuk menunjukkan kepada istrinya orang-orang yang berani melawannya. Uj bermaksud menghancurkan mereka dengan menginjak-injak mereka, namun istrinya menasihatinya untuk membiarkan mereka pergi agar mereka bisa memberitahu orang-orang tentang apa yang mereka saksikan di negeri para raksasa. Para pemimpin yang selamat itu kembali kepada Nabi Musa setelah mereka sepakat untuk tidak melaporkan apa yang mereka lihat di negeri raksasa itu kepada Bani Israel. Mereka melakukan hal tersebut supaya kabar itu tidak mencegah Bani Israel untuk mencoba memasuki tanah yang dikuasai para raksasa. Namun 10 dari para pemimpin tersebut melanggar kesepakatan dan hanya 2 yang memenuhi janji mereka. Adapun Bani Israel ketika mereka diberitahu tentang apa yang menanti mereka di tanah para raksasa, mereka menolak untuk berperang dan mengungkapkan keengganan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja." Nabi Musa hanya berdoa untuk Bani Israel, dan Allah memutuskan untuk menghukum mereka dengan mengembara selama 40 tahun dan melarang mereka memasuki tanah suci hingga masa hukuman selesai. Setelah 40 tahun berlalu, Bani Israel kemudian melaksanakan perintah Allah. Mereka berkemah di depan kota yang dikuasai oleh Uj bin Anak dan raksasa itu kembali muncul. Riwayat mengatakan bahwa Uj bin Anak mengamati jumlah tentara Nabi Musa dan ukuran perkemahan mereka. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, raksasa itu mencabut sebagian gunung di sebelahnya yang seukuran perkemahan dengan niat untuk melemparkan batu besar itu ke perkemahan Nabi Musa. Namun Allah melindungi mereka. Menurut riwayat yang sama, Allah kemudian mengutus seekor burung yang mematuk batu tersebut hingga tergali dan akhirnya jatuh, memenjarakan leher Uj bin Anak dengan kepalanya di dalamnya. Batu itu menjadi seperti kalung di lehernya. Melihat keadaan Uj bin Anak yang terjebak, Nabi Musa mengambil tongkatnya yang sepanjang 10 hasta dan melompat ke udara sejauh 10 hasta. Nabi Musa kemudian memukul batu yang menjebak Uj bin Anak di lututnya. Akibatnya raksasa itu jatuh ke tanah dan tewas. Inilah akhir dari kisah Uj bin Anak, raksasa yang menghadapi Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kisah Uj bin Anak memang terdengar aneh dan luar biasa, sehingga beberapa di antara kita mungkin menganggapnya sebagai mitos. Meskipun begitu, sosok ini disebutkan dalam beberapa kitab suci, termasuk dalam Alkitab, Taurat, dan Injil. Uj bin Anak yang dikenal sebagai Uj, Raja Bashan di daerah Sam, dalam Alkitab disebutkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Sebagai contoh, dia muncul dalam kitab Ulangan, Mazmur, Yehezkiel, Yesaya, dan beberapa kitab lainnya. Dalam Taurat, dia disebut sebagai Uj, Raja Basan yang dikalahkan oleh Nabi Musa. Namun detail ceritanya tidak dijelaskan secara mendalam. Kisah Uj bin Anak tidak diungkap secara rinci dalam Injil, tetapi ceritanya diambil dari apa yang disebutkan dalam Taurat secara ringkas sebagai pelengkap pelajaran dan hikmah. Dalam episode ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kisah Uj bin Anak diceritakan dalam berbagai agama dan bagaimana para ulama berbeda pendapat mengenai kebenaran kisah ini. Apakah kisah ini benar-benar terjadi, ataukah hanya merupakan mitos belaka? Beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Asakir al-Asfahani, Al-Kirmani, Ats-Tsa'labi, dan lainnya telah menyebutkan kisah Uj bin Anak dalam buku-buku mereka. Bahkan mereka merujuk kisah ini dari sumber-sumber yang dianggap dapat dipercaya, seperti Al-Qurtubi, Ats-Tsa'labi, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Ibnul Munzir menyebutkan bahwa Uj bin Anak adalah salah satu sisa-sisa kaum Ad yang menjelaskan ukuran dan kekuatannya yang luar biasa. Kisah Uj bin Anak juga disebutkan dalam kitab milik At-Tabrani, Al-Mu'jamul Kabir, dan tafsir Al-Qurtubi, Al-Baghawi, serta At-Tabari. Pembunuhan Uj bin Anak oleh Nabi Musa alaihissalam diceritakan oleh sebagian besar ahli tafsir dengan cara yang sama. Namun, ada juga pendapat yang menolak kisah Uj bin Anak dalam sunnah. Beberapa orang menganggap bahwa cerita ini adalah cerita fiksi dan fitnah belaka. Misalnya, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengutip cerita ini untuk menunjukkan kisah yang terjadi pada waktu itu. Tetapi, dia kemudian menyatakan di akhir bab bahwa kisah Uj bin Anak adalah kisah Israiliyat yang tersisipkan dalam kitab tafsir, dan bahwa Uj bin Anak tidak ada di zaman Nabi Nuh dan tidak ada orang kafir yang terhindar dari banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi tersebut. Syamsuddin Ibnul Qayyim juga menegaskan ketidakabsahan kisah ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibnul Qayyim berpendapat bahwa tidak mungkin Uj bin Anak bertahan sejak zaman Nabi Nuh dan selamat dari air bah hingga zaman Nabi Musa alaihi wassalam. Al-Quran telah menyatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Kami menjadikan keturunan Nuh adalah orang-orang yang bertahan di bumi. Uj bin Anak bukan dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, jadi bagaimana dia bisa tetap ada di muka bumi setelah banjir tersebut? Ibnul Qayyim juga merujuk pada hadis sahih dari Rasulullah SAW yang menyatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan sampaikan salam kepada para malaikat. Dengarkan ucapan salam yang mereka berikan kepadamu, karena itulah salam bagi kamu dan keturunanmu. Lalu Adam berkata, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambahkan, warahmatullah. Setiap orang yang masuk surga akan dalam bentuk Nabi Adam, dan manusia terus berkurang hingga sekarang. Berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa tinggi manusia terus berkurang sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam tersebut, kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin Uj bin Anak memiliki tinggi lebih dari 3000 hasta? Ini seolah-olah menjadi penyangkalan terhadap hadis Nabi itu sendiri. Beberapa ulama kontemporer mengikuti pendapat Ibnu Katsir dan Ibnul Qayyim yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kesimpulan bahwa jika memang Uj bin Anak pernah ada, dia mungkin berasal dari sisa-sisa kaum Ad yang tingginya kurang dari 60 hasta. Adapun pembunuhan Uj bin Anak oleh Nabi Musa alaihissalam, hal ini masih belum dapat dipastikan karena tidak ada teks yang tegas dalam kisah Uj bin Anak dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Lalu, bagaimanakah Uj bin Anak bisa selamat dari banjir Nabi Nuh? Al-Baghawi menyatakan bahwa ketika Nabi Nuh ingin membuat kapal, dia membutuhkan kayu jati, tetapi tidak mampu untuk membawanya. Allah kemudian mewahyukan kepadanya untuk meminta bantuan dari Uj bin Anak, yang kemudian selamat dari banjir sebagai hadiah atas perbuatannya membantu Nabi Nuh alaihissalam. Meski begitu, kisah Uj bin Anak tetap menjadi misteri yang kontroversial, dan hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya.